بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. Bismillah. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhana was sahur? Qala qadaru 50 ayah. Bismillah. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala summa qama ila shalah. Qala Anas qulta li Zaid kam kana bainal azani was sahuri? Qala qadaru 50 ayah. Bismillah. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhan was sahur? Qala qadaru 50 ayah. Manusia lupa, baik yang laki-laki lupa, kemudian yang perempuan lupa. Namun bisa terjadi, jika terjadi, maka hukumnya bagaimana? Kita ingin membahas ini. Apa hukumnya? Kan tadi disebutkan di hadis muttafaqun alaih, man akala au syariba. Barang siapa yang makan dan minum. Nah, di sini jima kif. Kafarah atau bayar kafarah. 2 bulan dia. Lupa kompak sama istrinya. Terus mertuanya juga diam. Dengar suara aneh, diam. Gitu. Maka jika memang keadaannya lupa, benar-benar lupa, ya sudah kembali kepada adilah. Namun pertanyaannya di sini, mana dalil? Dalil di muttafaqun alaih, coba ada lafaz jima apa tidak? Apa di lafaz muttafaqun alaih? Man akala au syariba. Mafi jima. Man jama'a zaujatahu. Tidak ada. Maka di sini bagaimana? Itulah kenapa tadi kami menginginkan dari riwayat. Maka jawabnya, dzukira fi riwayatin ukhra, seperti kami sebutkan indal Hakim wa Daruqutni, dan telah dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah di Al-Irwa, man aftara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada'a alaih wala kafarah. Barang siapa yang berbuka di siang Ramadan dalam keadaan lupa, tidak ada qada dan tidak ada kafarah. Di sini lafaz man aftara lebih bersifat umum daripada man akala au syariba. Barang siapa yang makan dan minum. Maka dengan lafaz barang siapa yang makan dan minum saja, di sini hanya membatasi 2 itu. Lalu mana dalil jima di lafaz ini? Man aftara. Barang siapa yang berbuka di siang Ramadan. Maka berbuka kompak dengan istri. Wallahu alam pura-pura lupa. Atau istrinya karena pengantin baru diam. Dan diam tanda setuju. Ya sudah. Maka di sini bagaimana keadaannya? Jika memang dia itu dalam keadaan lupa, benar-benar lupa, maka dimasukkan kepada hadis tadi. Man aftara fi syahri Ramadan, dakhala bihi al-jima'. Aftara yutlaq alal aql wa syurb wa kadalika al-jima'. Hada huwa dalil. Kalau ditanya sekarang faham. Mana dalil berhubungan intim? Lafaz man aftara. Karena aftara
yutlaq alal aql wa syurb wa kadalika al jima. Aina dalil? Apakah ada dalil yang lain mengutlakkan kalimat aftara maknanya berhubungan intim? Ada. Hadis yang datang dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini menceritakan tentang orang yang berhubungan intim di siang Ramadan sehingga membayar kafarah. Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun faqala halaktu ya Rasulullah, celaka aku wahai Rasulullah. Ihtaraktu fi ba'd riwayah, terbakar aku ya Rasulullah. Madza bika? Wada'tu au waqa'tu au wata'tu au jama'tu. Maka aku berhubungan intim di siang Ramadan dengan istriku. Di sini kasusnya orang ini sadar, bukan lupa. Ini bedanya. Pertanyaan kita tadi lupa. Di sini sadar. Maka dia bangun kepada Nabi. Setelah itu ihtaraktu. Wa fi riwayah halaktu, hancur aku ya Rasulullah. Ihtaraktu, terbakar aku. Kenapa? Jama'tu ahli fi nahar Ramadan. Dia menyadari bahwa dia berhubungan di nahar Ramadan sengaja. Karena pengantin baru. Maka beberapa pengantin baru tidak sabar. Kenapa mesti tidak sabar? Masih ada malam. Ya kan? Uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Kenapa harus dihajar juga di siang hari? Sudah lapar, tidak ada power. Allahul musta'an. Kasihan orang-orang nih yang nikah di Ramadan. Maka datang di dalam hadis dari Abi Hurairah, di saat orang ini mengadu kepada Nabi dalam keadaan memang sengaja, maka Nabi masuk untuk membawa tamr, sekeranjang. Karena disebutkan agar kamu itu membayar kafarah 2 bulan berturut-turut. Dikatakan tidak bisa, 1 bulan aja seperti itu keadaannya. Ya udah, kalau begitu membayar kafarah untuk 60 orang miskin. Dikatakan justru aku orang paling termiskin di daerahku. Maka akhirnya Nabi memberikan tamr kepadanya. Jadi rizkinya. Maka poinnya di sini, di saat Nabi membawa tamr, amara rajulan aftara fi Ramadan. Di sini rafatnya, Nabi membawa tamr, amara rajulan aftara fi Ramadan. Nabi memerintahkan kepada orang yang berbuka di siang Ramadan. Fasahiduna huna aftara fi Ramadan an ya'tik raqabah au yasum syahrin mutatabi'ain au yut'im sittina miskina. Syahidnya Nabi memerintah kepada orang yang membayar kafarah tadi, yang harus membayar kafarah tadi dengan lafaz amara rajulan aftara fi Ramadan. Nabi memerintahkan kepada orang yang berbuka di bulan Ramadan tadi. Fahada lafaz am aftara arada bihi huna mada al-jima'. Di sini lafaz aftara jelas. Di hadis riwayatkan oleh Imam Muslim sahih bahwa lafaz aftara bimakna jama'a zaujatahu. Maka dari sini alhamdulillah ketemu sekarang. Jika ditanyakan kepada kita atau dimintakan fatwa, Ustaz, bagaimana dengan pengantin baru di mana dia sudah tahu bulan Ramadan nahar tidak boleh. Tapi dia dalam keadaan lupa karena terbiasa. 3 hari sebelum Ramadan dia bulan madu, kemudian hari yang keempat lupa, ternyata puasa. Dihajarnya. Ternyata ingat setelah klimaks. Ingatnya setelah selesai. Maka bagaimana? Apakah harus membayar qadha dan kafarah? Kita berikan hadis ini. Bahwa asal dari akal wasyurb muttafaqun alaih itu disebutkan falyasum atau falyasil saumahu. Di riwayat Tirmidzi wala yuftir, agar menyambung puasanya dan jangan berbuka. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ad-Daruqutni dari Abi Hurairah juga dengan lafaz man aftara fi Ramadan nasiyan fala kafarah wala qadha. Ini lebih jelas. Barang siapa yang aftara berbuka
Tidak ada makan minum saja, tetapi juga berhubungan intim masuk karena aftara berbuka. Maka lafaz ini menjadi pendalilan, bahkan di akhirnya disebutkan wala kafarah, isyarah kepada permasalahan berhubungan intim. Karena kalau makan dan minum sengaja pun tidak ada kafarah. Namun di sini orang ini lupa lagi. Maka masuk kepada permasalahan hubungan intim dimasukkan wala kafarah. Maka hadis ini menjadi poin pendalilan. Disebutkan man aftara. Barang siapa yang berbuka nasian dalam keadaan lupa, la kafarah wala qada, tidak ada kafarah dan tidak ada qada. Ini jawaban kita bagi orang-orang yang lupa di saat berhubungan intim dan ingat setelah klimaks. Alhasil itulah yang kita bisa berikan. Maka wajah pendalilan kalimat aftara bersifat umum karena telah datang riwayat Muslim dari Abi Hurairah tentang kisah kafarah. Nabi mengatakan man amara ala man aftara. Nabi memerintahkan kepada yang berbuka di siang hari. Disebutkan orang yang berhubungan intim di hadis Abi Hurairah ini dinamakan dengan aftara. Maka lafaz aftara bersifat umum sehingga hadis Al-Hakim dan Ad-Daruqutni dari Abi Hurairah, man aftara nasiyan fala qada'a wala kafarah dakhala al-jima' di lafaz aftara. Fahim? Maka inilah penjelasan kita malam ini sehingga di muttafaqun alaih hanya disebutkan man nasiya, man akala aw syariba nasiyan. Maka di riwayat Al-Hakim dan Ad-Daruqutni yang sanadnya hasan disebutkan man aftara nasiyan fala kafarah wala qada. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bagi yang lupa berhubungan intim. Namun itu juga pertanyaan yang besar, apakah ada pengantin baru yang memang lupa satu grup, lupa 2 orang, dan sebagainya. Alhasil jika memang ada maka ini jawabannya. Dan jika dibuat-buat maka kembali kepada kafarah. Pura-pura lupa, pura-pura bego, pura-pura tidak tahu, ya sudah kafarah. Gimana kalau laki-lakinya lupa beneran? Istrinya tahu, tapi dia diam. Maka itu urusan istrinya. Yang jelas laki-laki ini lupa, ya sudah, tidak ada kafarah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdik.